Pada 22 Maret 1977, seorang agen escrow bernama Charles Curtis Morgan menghilang setelah meninggalkan rumahnya di Phoenix, Arizona. 3 hari kemudian, ia akhirnya kembali ke rumahnya sekitar pukul 2 pagi. Istrinya, Ruth, mengungkapkan bahwa saat Charles pulang, terdapat borgol plastik di satu pergelangan kakinya dan borgol lain di tangannya. Saat itu, Charles juga menunjuk ke arah tenggorokannya, mengindikasikan bahwa ia tidak bisa berbicara. Melihat ini, istrinya memberikan pena dan kertas, dan ia menulis bahwa ada obat halusinogen di tenggorokannya yang dapat menghancurkan sistem sarafnya. Membaca tulisan suaminya itu, Ruth ingin segera menghubungi polisi atau dokter, tetapi Charles melarangnya dan mengatakan bahwa hal tersebut akan membahayakan keluarga mereka. Ruth pun akhirnya merawat suaminya sendiri hingga ia kembali pulih seperti sedia kala. Setelah pulih, Charles mengungkapkan kepada istrinya bahwa ia telah bekerja sebagai agen rahasia selama 3 tahun terakhir untuk Departemen Keuangan Amerika Serikat. Ia juga mengungkapkan bahwa para penculiknya mengambil ID kepegawaiannya, tetapi tidak menceritakan detail lainnya setelah itu. 2 bulan setelah Charles menghilang untuk pertama kalinya, ia menghilang kembali. Setelah 9 hari suaminya menghilang, Ruth menerima telepon dari seorang wanita tak dikenal yang mengatakan, Charles baik-baik saja, Pengkhotbah 12, 1-8, lalu menutup telepon. 2 hari setelah panggilan telepon yang aneh itu, pada tanggal 18 Juni, mayat Charles ditemukan tergeletak 64 km dari kota Tucson, Arizona di dekat mobilnya. Charles telah ditembak di bagian belakang kepala dengan pistolnya sendiri. Ia ditemukan mengenakan rompi anti peluru, sabuk dengan pisau tersembunyi di kantung sabuknya, dan sarung pistol. Sepasang kacamata hitam yang bukan milik Charles juga ditemukan di tempat kejadian. Para penyelidik menggeledah mobilnya dan menemukan beberapa senjata serta amunisi yang cukup banyak. Mobil itu juga telah dimodifikasi sehingga bisa dibuka kuncinya dari fender mobil. Di kursi belakang mobil, gigi Charles ditemukan, dibungkus dengan sapu tangan putih. Anehnya, ada juga uang kertas $2 dan beberapa nama keluarga khas Spanyol serta peta daerah perbatasan Amerika-Meksiko yang disematkan pada celana dalam Charles. Peta itu mengarah ke Robles Junction dan Felicity, daerah antara Tucson dan Meksiko, yang memiliki reputasi sebagai tempat penyelundupan barang-barang ilegal pada saat itu. Di atas nama keluarga khas Spanyol tersebut tertulis Pengkhotbah 12, dan sebuah panah digambar ke arah nomor seri uang $2 yang menunjuk ke angka 1 dan 8 di nomor seri tersebut. Beberapa tulisan lain di uang kertas tersebut diduga memiliki referensi yang berhubungan dengan Freemason, dan Charles juga memiliki selembar kertas berisi petunjuk arah yang bertujuan ke lokasi tempat ia ditemukan. Pemeriksa medis menyatakan bahwa Charles meninggal 12 jam sebelum ia ditemukan. Anehnya lagi, tidak ada sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian, termasuk pada pistol. Di tangan Charles ditemukan bubuk mesiu dan residu. Karena ini, Departemen Sheriff menyimpulkan kematian ini sebagai kasus menghilangkan nyawa sendiri, meskipun tidak ada bukti sidik jari yang mendukung kesimpulan tersebut. Hingga saat ini, itu menjadi akhir dari kasus Charles Curtis Morgan bagi pihak otoritas. Meskipun begitu, Ruth Morgan selalu tegas menolak kesimpulan polisi dalam kasus suaminya, dan percaya bahwa suaminya dibunuh. Penolakan ini cukup beralasan mengingat banyaknya unsur aneh yang terdapat dalam kasus ini.